Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Nilam Cahya dengan NPM 22411210. Saya dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Strategi partner itu artinya fungsi SDM dalam aktivitas yang dilakukannya harus selaras dan mendukung tercapainya strategi bisnis organisasi. Administratif expert berarti fungsi SDM bekerja secara efisien dengan menggunakan infrastruktur yang optimal untuk mendukungnya. Peran SDM sebagai mitra strategik atau strategi partner itu memfokuskan pada aktivitas mencocokkan partner dan strategi SDM dengan strategi perusahaan. Dalam memainkan peran ini, eksekutif SDM bekerja untuk menjadi mitra strategi, membantu meyakinkan keberhasilan strategi perusahaan. Analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia itu merupakan pekerjaan manajemen sumber daya manusia yang paling mengandung ketidakpastian. Karena apa? Karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan bisnis yang terus bergerak sangat dinamis. Terkait hal ini, perusahaan itu harus mampu melihat kecenderungan perkembangan teknologi seperti bisa mempengaruhi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perusahaan di masa mendatang. Merencanakan sumber daya manusia atau karyawan secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujudnya tujuan perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia itu pada masing-masing perusahaan itu bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Lex 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Sedangkan Kasway memberikan pendapat bahwasanya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan itu memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja yang tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menetapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Peranan adanya MSDM sendiri itu secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemauan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Hal tersebut itu menjadi salah satu strategi partner dalam organisasi mencapai perencanaan sumber daya manusianya. Tujuan perencanaan SDM itu untuk agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut itu harus didasari oleh demand dan supply dan demand SDM perusahaan. Lalu, apa saja fungsi perencanaan SDM untuk perusahaan agar tercapainya strategi partner? Fungsi yang pertama yaitu bisa membantu departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di perusahaan. Di kemudian hari akan sangat terbantu untuk menjaga tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Kemudian yang kedua itu ada perencanaan sumber daya
manusia juga bermanfaat untuk membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaannya. Kemudian ada proses perencanaan SDM itu secara garis besarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dengan memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian tersebut itu termasuk studi komprehensif dan dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, HR juga bisa melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dari sisi SDM yang sedang dihadapi, serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim tersebut. Kemudian yang kedua itu untuk menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Itu dalam langkah ini berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk analisa. Yang ketiga ada menentukan perkiraan permintaan SDM. Kemudian HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast perkiraan permintaan. Dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian ada yang keempat untuk merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat itu tentunya harus memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM sehingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan untuk meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenai masalah hukum dan legal. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM itu ada yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? Nah, HR juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian yang kedua ada perubahan atau change. Perubahan bisa terjadi kapanpun ketika perusahaan sedang mengalami perubahan. Usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Yang ketiga ada teknologi atau teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Perencanaan SDM yang dilakukan dengan baik akan bisa membantu HR memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik itu dari aspek skill, kemampuan, kualifikasi serta jumlah yang memadai. Dalam prosesnya, HR juga bisa memanfaatkan platform online run system untuk mencari talenta berbakat dalam proses rekrutmen. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.